kedua ya ini bisa dihapus saja. Jadi itu lebih mudah, walaupun kita mau bikin beberapa pertemuan atau mungkin bikin beberapa RKP. Yang penting berarti kita bikin masternya dulu. Kalau ada ini masternya dulu dibikin untuk baku supaya tidak banyak atau mungkin mengetik kembali. Terus untuk asesmen itu formatnya sama, ya, kita menggunakan asesmen. Contoh misalnya instrumen asesmen sikap melalui peserta didik. Itu ada tertulis diskusi itu seperti itu baku. Kecuali yang bentuk pertanyaan yang sesuai dengan materi ini perlu diganti. Ya, perlu diganti. Contoh ya ini soal tes pengetahuan untuk langkah-langkah logis untuk menyesuaikan masalah tersebut. Nah itu nih yang algoritma. Yang ini pemrograman. Ini kalau ini mungkin disesuaikan dengan materi. Karena ini bentuknya pertanyaan yang mengacu pada materi. Itu akan lebih cepat membuat atau menyusun modul ajar kurikulum dan sesuai dengan ATP dan CP yang bahkan yang terbarukan juga sesuai dengan modul ajar yang terbarukan juga, jadi ada elemen KSE dan diferensiasi. Sesungguhnya kita mau memberikan pembelajaran ya harus dipersiapkan. Ya kalau memang bisa download atau itu juga kita tetap harus menelaah ya hasil downloadan, barangkali itu tidak sesuai dengan perencanaan kita pembelajaran. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Monggo kalau mau bertanya. Ya ini memang berbagi pembelajaran. Saya bukan seorang ahli yang bisa menyusun modul ajar yang begitu cepat atau mungkin sudah memahami benar keseluruhan cara menyusun modul ajar. Tapi ini proses berbagi, kita sama-sama belajar. Mungkin mohon maaf jika dalam penyampaian ini banyak kesalahannya. Ya. Jangan lihat sayanya, mungkin bisa lihat hasil pembicaranya. Monggo bisa ditelaah atau mungkin bisa dipertanyakan. Itu saja mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di Iya, iya. Selesai.
mic-nya dibuka. Itu yang dari pertanyaan yang nggih nggih nggih. Monggo monggo Bu Is, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Saya dari Cirebon, Pak, maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, misal modul ajarnya udah jadi upload ke PMM, supaya bisa mengisi itu kan di RHK ada rencana pembuatan program mengajar ya Pak. Salah satu pendukungnya itu harus bisa diupload ke PMM Pak, gimana Pak? Oh, nggih 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 nggih. Yang diupload ke PMM tuh, caranya bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Nggih nggih. Nggih, nanti Pakar ini menambahkan mungkin yang pertanyaan pertama yang fase A nggih. Untuk fase A, kalau di fase D yang beberapa materi itu kan elemen ada 8 gitu kan. Itu mungkin apa namanya tadi? Berarti ada sama mungkin elemennya ada apa saja. Itu bisa dicari mungkin Bu, ya karena kita juga bukan ngajar TK maka belum buka itu. Tapi pasti disediakan. Kita hanya bisa menurunkan dalam bagaimana menggunakan modul ajarnya. Itu bisa di ini. Yang penting yang rujukan dari Kemendikbudnya itu dilihat dulu itu nanti bisa diturunkan ke dalam modul ajar. Terus mungkin yang kedua bagaimana ini mungkin berkenaan berbagi di PMM atau mungkin yang mengenai RHK yang kemarin mungkin kalau berbagi karya di PMM itu bisa sebenarnya bisa langsung ke PMM, di situ ada menu untuk berbagi, bisa dari YouTube juga bisa dari Google Drive juga bisa itu. Jadi bisa disimpan di PMM karya-karya kita. Mungkin Pak Ahmad bisa menambahkan yang lebih ininya. Nggih, nggih. Ya, ya.
Maaf Pak, Luar biasa maksud saya sekali, nggak itu di apa-apa. perangkat ajar, nguploadnya di perangkat ajar. Ya kan RHK-nya itu kan salah satunya membuat perangkat ajar. Nah, bukti dukungnya itu perangkat ajar yang diupload di PMM. Ya, di Oh, antaranya kan iya. modul perangkat ajar itu modul. Ya mungkin ini Pak, itu mungkin ada item di RHK nggih. Itu harus berarti ada item kemarin RHK udah dibahas itu yang bukti karya bisa dimasukkan ke dalam RHK kemungkinan. Ya intinya berarti tadi masuk ke bukti karya dulu Bu. Jadi eh, lebih baik deh. Belum. Gimana Bu Is? Gimana? Ya, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Mariono dan Bapak Solihin. Semoga sehat selalu. amin. Ini Pak, saya ingin bertanya agar ilmu saya bertambah, tentunya pemahaman saya jadi berat dan punya acuan untuk membuat yang baik. Pertanyaan saya begini, ukuran modul ajar bisa dianggap benar dan berpotensi menarik itu Terputus Pak, kedengaran. sudah jelas Pak suaranya Pak belum Pak? Ya, Begini Pak, pertanyaan saya, ukuran modul ajar bisa dianggap benar dan berpotensi menarik itu seperti apa? Seperti itu Pak. Biar saya punya acuan dan pemahaman saya bulat gitu Pak. Terima kasih. Pak Amar dulu apa saya dulu Pak? Nggih, nggih. Mungkin terima kasih Pak Muhammad Arif, nggih. Eh, untuk benar dan salahnya mungkin belum bisa diinikan, nggih. Tetapi kita menyesuaikan yang berkembang, nggih. Yang berkembang, misalkan sekarang kurikulum merdeka. Esensi dari kurikulum merdeka itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nggih. Jadi esensinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya seperti tadi di penyelesaian modul ajar kalau di guru penggerak nih, itu kan ada bagaimana harus memasukkan kompetensi sosial emosional. Itu diperlukan memang untuk anak ya, untuk anak bagaimana supaya sadar diri untuk semangat belajar atau motivasi belajar. Terus terus mungkin yang kedua itu tadi dimasukkan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi artinya pembelajaran yang memahami individu masing-masing anak lah intinya. Jadi bukan pembelajaran yang menyeluruh gitu, menganggap sama. Jadi pembelajaran yang harus menyentuh kepada anak. Ya tentunya dengan anak menyenangkan dan bisa semangat. Mungkin yang baik ya bagaimana
dari penyusunan modul ajar itu yang sesuai dengan anak, ya, sesuai atau anak, intinya itu. Mungkin yang bukan modul ajar yang kelihatannya bagus tapi ternyata ya sama anak nggak cocok gitu ya. Jadi mungkin yang sesuai, kan ada kata pepatah ya mungkin ini. Jadi guru yang berhasil adalah guru yang dirindukan anak gitu. Tidak tergantung dari modul ajarnya begitu rumit apa itu ya, tapi intinya mengena pada anak. Mungkin Pak Mar bisa menambahkan gitu. Gitu. Nonton video ya, gitu. Nonton bareng. Ya, monggo ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak, cukup tercerahkan. Ya. Ini beli Pak Mariono memang guru saya Pak ini Pak. Terus dosen saya ini Pak Mariono. Terima kasih Pak. Luar biasa. Oke, 21.30. Masih 3 menit. Oke, monggo Bapak Ibu, masih 3 menit ini. Masih dibuka. Sudah selesai aja, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Ya, intinya bagaimana ajar, tadi ada pertanyaan yang baik atau tidak ya. Intinya bagaimana ajar itu yang mengena pada kebutuhan anak. Itu mungkin baik. Ya. Terus juga kesesuaian dengan alur dari CP-nya ke KTP-nya sampai ke tujuan sampai ke metode yang digunakan, itu kesesuaian ya, itu termasuk juga kebutuhan anak ya. Itu saja. Yang mudahnya mungkin ada yang lebih mudah, monggo bisa download atau apa, tetapi sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan anak. Kalau mau
cepatnya download, mudahnya download ya download saja gitu, nggak usah repot-repot nih Pak. Ya itu. Oke. Ya itu saja mungkin Pak, dan mohon maaf Bapak Ibu, kami juga tahapan pembelajaran nih, semuanya di sini itu belajar, kami juga lagi belajar nih. Jadi mohon maaf jika kekurangan ya, dari kami atau mungkin dari teman-teman MGMP Kabupaten Brebes juga mohon maaf. Mungkin itu saja Pak. Kalau mungkin. Iya, maaf Pak, ini yang mau pada absen nggak bisa Pak, harus izin. Kalau bisa itu pakai anyway itu Pak. Maksudnya yang hadir itu belum bisa absen karena link ID-nya. Mungkin ini Bu, itu kalau ya mungkin saya menambahkan itu yang untuk itu langsung otomatis dapat sertifikat, cuman itu pakai apa belajar nih, ID belajar nih. Jadi emailnya pakai ID belajar. Biasanya kemarin kasusnya kalau di HP itu kalau tidak tertanam ID belajarnya biasanya itu nggak bisa masuk. Jadi harus disetting dulu Google-nya itu ke ID belajar di HP dan itu biasanya seperti itu. Maksudnya bisa di-share dengan anyone link itu Pak. Tanya. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin, terima kasih banyak. Ah, boleh, boleh. Yo, Terima kasih sudah bergabung. Oh, saya moto ya. Alt FN print screen. Ya coba. Apa Meta? Ya ada yang bertanya nih Pak.